Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira dengan NIM 201520016 dari kelas BKI 6A jurusan Bimbingan Konseling Islam atau kuliah Bimbingan Rohani Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bimbingan Rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Eni Nuraini, MSI. Adapun lokasi yang akan saya jadikan objek penelitian adalah Rumah Sakit Sari Asi Serang di Jalan Penancangan Baru nomor 11 Kota Serang, Banten. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan rohani Islam, yaitu suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriah maupun batiniah. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual dengan maksud agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya melalui daya kekuatan iman dan takwa. Sebelum memberikan bimbingan rohani, saya harus dalam keadaan suci atau memiliki wudhu terlebih dahulu. Saya memberikan bimbingan rohani kepada pasien yang telah menyetujui untuk menerima bimbingan rohani Islam. Oleh karena itu, sebelum melakukan bimbingan rohani, saya melihat terlebih dahulu data-data pasien yang akan menerima bimbingan dan rohani. Adapun tahap pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang akan diberikan kepada pasien rawat inap, diantaranya yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk ke ruang inap pasien. Saat masuk ke dalam ruangan, mulai dengan menyapa dan memberikan senyuman tulus kepada pasien maupun keluarga pasien yang sedang mendampingi. Yang kedua, memperkenalkan diri dengan bahasa dan sikap yang santun, ramah, dan perhatian, serta menunjukkan sikap dan empatinya terhadap pasien karena cobaan sakit yang kini sedang dialaminya. Agar lebih dekat secara emosional dengan pasien ataupun keluarga pasien, saya akan bertanya tentang asal pasien, keadaan pasien, sudah sejak kapan dirawat di rumah sakit ini, dan hal lain yang dianggap perlu. Yang ketiga, barulah tahap mendoakan pasien. Ketika sesi berdoa akan dilakukan oleh semua orang yang berada di ruang inap pasien, baik itu pasien maupun keluarga pasien akan berdoa bersama yang dipimpin oleh saya sebagai pembimbing rohani Islam. Kemudian juga mengajari doa-doa yang berkaitan tentang doa kesembuhan. Apabila diminta oleh keluarga pasien ataupun pasien untuk memberikan pengobatan ala Nabi, maka akan dilakukan dengan cara memberikan air yang dibacakan sholawat dan doa-doa kesembuhan kemudian diberikan kepada pasien untuk diminum. Dan tahap keempat, memberikan nasihat-nasihat keagamaan kepada pasien. Baik itu anjuran kepada pasien maupun keluarga pasien untuk tetap bersabar serta ikhlas bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sakit yang diberikan Allah adalah penggugur dosa. Saya juga akan memberikan nasihat untuk selalu menuruti apa yang dianjurkan oleh dokter untuk meminum obat dengan teratur. Lalu juga akan mengingatkan jika ada sesuatu yang dikeluhkan, apapun itu harus disampaikan kepada dokter. Yang kelima, tahap terakhir, saya akan berpamitan dan meninggalkan ruangan dengan sikap sopan dan santun dan tak lupa juga mengucapkan salam. Maka dengan demikian berakhirlah tahap pelaksanaan bimbingan rohani Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.